Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian lihat seorang guru yang posting atau upload konten tentang siswanya? Ada yang lucu, ada yang mengharukan, ada juga yang bikin kontroversi. Tapi sebenarnya apakah boleh seorang guru upload konten tentang muridnya tanpa seizin dari siswanya atau orang tuanya? Yuk kita bahas bareng-bareng dari berbagai sudut pandang dunia pendidikan. Yang pertama dari sisi etika pendidikan. Dalam dunia pendidikan, etika adalah hal yang sangat penting. Apalagi guru itu bukan hanya sekadar tenaga pengajar, tetapi juga sebagai role model bagi muridnya. Kalau misalkan gurunya membuat konten siswa tanpa izin, apalagi yang bisa mempermalukan dan mengekspos kehidupan pribadi siswa, itu bisa dianggap sebagai melanggar etika profesional. Guru seharusnya menjaga martabat siswanya, bukan menjadikan mereka sebagai bahan konten. Yang kedua, dari sisi hukum dan perlindungan anak. Di Indonesia ada Undang-Undang Perlindungan Anak, salah satunya menyebutkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi. Ini bisa termasuk kepada eksploitasi digital atau media. Nah, jadi kalau seorang guru mengunggah konten siswa tanpa izin, maka itu dianggap sebagai melanggar hak anak. Apalagi kalau konten yang diupload, yang diunggah oleh seorang guru ini, itu mengandung identitas pribadi seorang siswa yang seperti wajah, nama, atau cerita yang bersifat sensitif. Yang ketiga, dari sisi orang tua. Bagi orang tua, sekolah adalah tempat aman untuk anak-anaknya. Tapi kalau misalkan gurunya tiba-tiba bikin konten tentang siswa tanpa izin, ini bisa membuat orang tua merasa haknya diabaikan. Mereka tentunya punya hak untuk menentukan apakah anaknya boleh diekspos ke publik atau tidak. Jadi, komunikasi antara guru dan orang tua itu wajib banget. Yang keempat, dari sisi siswa. Bayangkan kalau kita jadi siswanya, ada yang merasa senang karena masuk konten guru karena merasa dihargai atau lucu. Tapi ada juga yang merasa malu, tertekan, atau bahkan ada yang menjadi bahan bully teman-temannya. Jadi, tidak semua siswa yang merasa nyaman dijadikan konten, tetapi pentingnya di sini itu harus ada komunikasi terlebih dahulu, harus ada seizin dulu agar tidak ada yang merasa dirugikan. Yang kelima, dari sisi sekolah dan institusi pendidikan. Bagi sekolah, konten guru bisa berdampak ganda. Kalau kontennya positif, maka ini mempengaruhi citra nama baik sekolah tersebut. Tapi kalau kontennya negatif, nah, ini bisa merusak nama baik sekolah. Makanya ada beberapa sekolah yang menyertai aturan bagi para pengguna media sosial baik guru ataupun siswa karena ini demi menjaga profesionalisme dan kenyamanan bersama. Jadi, apakah boleh seorang guru membuat konten siswanya tanpa izin? Jawabannya sebaiknya jangan ya, karena ada beberapa sisi yang memang perlu dipentingkan diantaranya dari sisi hukum, etika, orang tua, siswa, bahkan sekolah itu sendiri. Jadi kalau membuat konten, mintalah persetujuan dan seizin dari siswa serta orang tuanya, agar nanti konten yang dibuat bisa berdampak positif, aman, dan bisa bermanfaat untuk semua pihak. Bagaimana menurut kalian? Apakah seorang guru ketika membuat konten harus bebas berekspresi atau meminta izin terlebih dahulu pada siswa serta orang tuanya selalu? Boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.